Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri. Perkenalkan, saya Airi Rashisa Laina dari SMA Negeri 58 Jakarta. Dan saya berdiri di sini sebagai tim kontra dari mosi dinasti politik membawa dampak buruk lebih banyak daripada dampak baik dalam demokrasi. Dan saya sepenuhnya tidak setuju dengan mosi tersebut. Di mana kita kembali kepada definisi dari dinasti politik itu sendiri. Dinasti politik adalah kondisi di mana ketika keluarga ataupun kerabat dekat politisi yang sedang menjabat ataupun telah selesai masa jabatannya ikut terjun ke dalam dunia politik. Di sini, tim pemerintah menyebutkan bahwa bias terhadap pemimpin sebelumnya bisa menjadi faktor terjadinya dinasti politik. Bias masyarakat terhadap suatu tokoh politik ataupun mengapa masyarakat bisa menyukai salah satu tokoh politik itu pasti ada dasarnya, pasti ada penyebabnya. Dimana kebanyakan masyarakat menyukai suatu tokoh politik ataupun berdedikasi kepada salah satu tokoh politik karena tokoh tersebut memiliki rekam jejak yang baik. Mereka memiliki kinerja yang bagus di masa periodenya dan juga memiliki program-program yang bagus, dan mungkin pemimpin tersebut memiliki visi ataupun misi yang sesuai dengan masyarakat yang menyukai tokoh tersebut. Hal ini berarti masyarakat telah percaya kepada tokoh tersebut, dan mereka bisa saja keluarga ataupun kerabat calon pemimpin ini memiliki rekam jejak yang sama, akan melakukan rekam jejak yang sama dengan pemimpin atau politisi tersebut. Mereka bisa saja melakukan kinerja yang baik ataupun bahkan lebih baik daripada politisi sebelumnya yang membawa mereka ke dalam dunia politik tersebut, di mana mereka bisa untuk meneruskan program berhasil. Contohnya seperti kebijakan ekonomi 3 pilar di Jepang, yang dimana itu adalah juga merupakan hasil dari dinasti politik. Selanjutnya, tim pemerintah menyebutkan bahwa kebijakan populis dan manipulasi hukum bisa terjadi dalam dinasti politik. Pertama, kita merujuk dulu pada definisi dari populisme. Populisme adalah di mana kebijakan mengklaim, ketika pemerintah mengklaim bahwa mereka melakukan sesuatu atas dasar kepentingan rakyat. Hal ini bisa dilakukan oleh siapa saja, oleh elitisme mana saja, tidak hanya dilakukan oleh dinasti politik. Yang berarti stabilitas demokrasi tidak hanya bergantung pada dinasti politik, tidak hanya disebabkan ataupun tolak ukurnya tidak hanya dari dinasti politik ini sendiri. Dan juga manipulasi hukum. Manipulasi hukum tidak akan terjadi jika sistem hukum di suatu negara sudah kuat. Lalu yang ketiga adalah tim pemerintah menyebutkan bahwa partisipasi politik menurun dan juga penurunan kualitas pemilih. Di sini pertama adalah calon pemimpin dipilih oleh rakyat, di mana dinasti politik tidak semena-mena terjadi, tidak semata-mata terjadi. Dinasti politik terjadi karena ada orang-orang yang memilih, dan orang-orang yang memilih tersebut adalah orang-orang yang sudah memiliki hak pilih dan mereka bebas untuk menentukan pilihannya. Berarti di sini demokrasi sudah diterapkan. Dan yang kedua adalah penurunan kualitas pemilih. Penurunan kualitas pemilih tidak disebabkan oleh dinasti politik, tetapi penurunan kualitas pemilih disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi. Di sini berarti dinasti politik tidak menyebabkan ketidakstabilan demokrasi. Justru demokrasi ini bukan tentang siapa yang mencalonkan diri, tetapi bagaimana suatu sistem itu berjalan. Dinasti politik tidak akan terjadi jika memang tidak ada orang-orang yang memilih. Dinasti politik ini terjadi karena memang rakyat yang sudah memiliki hak pilih dan juga berhak memilih tokoh tersebut. Maka dari itu, dinasti politik yang tetap dipilih oleh rakyat tetap menjunjung tinggi asas demokrasi. Dengan kesimpulan, dinasti politik ini tidak relevan jika dibilang memiliki dampak buruk ke dalam demokrasi. Demokrasi ini tidak hanya tolak ukurnya tidak hanya dinasti politik, tetapi banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi demokrasi atau stabilitas demokrasi itu sendiri. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.